Jadi semenjak setelah viral itu memang kehidupan tuh kan berubah drastis ya. Dari dulu kondisinya kan jadi securities, ya sekolah paket dan lain-lain yang nggak ada kebayang kondisi kehidupan tuh sekarang bakalan jadi beginilah. Apalagi mama waktu itu sempat sembuh, bahasanya sempat sembuh total ya, walaupun sekarang berangsur kembali perlahan seperti dulu, tapi ya nggak separah dulu lah memang. Itu sih emang berkat bantuan banyak orang sih ya, jadi sekarang ya bersyukur lah, lebih ke bersyukur dan menikmati hidup dari sekarang ke depannya. Makanya sekarang punya aktivitas dan kesibukan kayak kalau sekarang kan dagang kue-kue basah, kue tradisional gitu, kayak jajanan-jajanan pasar. Jadi selain konten YouTube, punya kesibukan dengan tambahan pendapatan dari situ sambil jual beli mobil bekas, terutama mobil tua. Berarti penghasilan Mas kan dari jual mobil bekas, iya, gitu. Ngonten sama jualan kue. Iya, tapi kalau ngonten ditaruh ke sampingan aja karena nggak bisa fokus ya gitu. Lebih ke fokus ke kue sih. Jadi kalau kue kan semua serba ngerjain istri, berdua aja gitu kan, nggak pakai karyawan. Sedangkan dagang iya, nerima pesanan pun iya. Nah kebetulan dari kemarin nih nggak dagang nih, karena kebetulan semenjak video di TikTok itu rame meledak, pesanan tuh nonstop tuh, alhamdulillah. Jadi dagang nggak kepegang, tiap hari istri bikin pesanan aja. Di mana dagang? Kalau dagang sih di depan komplek tadi yang tadi di pos itu ya, ada gerobak. Ya itu di situ, itu lahan RT, cuman udah izin ke Pak RT untuk pakai lahan untuk dagang. Jam berapa ini dagang? Biasanya sih dari jam 6 pagi sampai jam 11, pokoknya sebelum zuhur lah. Tapi biasanya sampai jam 9 itu udah habis, karena kan emang bikinnya juga kalau dagang nggak banyak. Tapi kalau dari konten sendiri belum kelihatan atau kalau dari kita dari Tiko sendiri sih belum. Jadi itu pun konten yang dagang pun belum tayang juga di YouTube karena memang belum sempat ngeditnya. Jadi fokus di ngolah adonan, dagang aja tiap hari. Tiap minggu juga silaturahmi ke rumah mertua, pulang gitulah bahasanya, setiap Sabtu atau Minggu pulang ke Tangerang, kan di Tangerang rumah mertua. Nanti nitip mama ini ke Pak RT gitu. Jadi sesekali kalau ada apa-apa ya kalau bisa sih jangan ada apa-apa lah. Jadi Pak RT bisa membantu mengawasi. Mas, tadi kan seperti tadi bahwa RSK juga betul. Itu berapa lama itu? Dan kondisi waktu setelah keluar itu bagaimana mama? Jangka perawatannya 1 bulan, waktu itu dibantu evakuasi oleh Dinsos Jakarta Timur dan Teh Pratiwi Novianti ya. Itu dalam sebulan, hampir sebulan, tepatnya belum sebulan tuh mama udah dibawa bisa pulang dengan kondisinya itu ya 100%, enggak 1000% berubah drastis, normal, senormal. Udah berbeda dari sebelumnya berarti? Betul-betul seperti ya sama-sama seperti orang normal gitu. Kalau dulu kan mama marah, ngamuk, lempar-lempar barang. Nah, apalagi kalau nerima tamu begini, boro-boro tamu bisa masuk dari gerbang, dari luar gerbang aja udah dilempar batu, ibaratnya begitu. Kalau sekarang ya jangankan ya, terutama ke tamu-tamu ini sih, tamu-tamu yang dikenal pada saat viral kayak Bang Brel, Bang Ale, itu pada saat main ke rumah mama welcome, nyambut. Tapi memang sekarang ini mama kalau ke tamu yang mukanya asing baru dilihat tuh agak sinis, malah kadang ada rasa curiga gitu ya, perlahan kayak dulu lah. Soalnya gini, mama kan minum obat memang, tapi dosisnya kan semakin berkurang. Nah udah beberapa bulan ini mama nggak kontrol tapi obat tetap minum gitu, karena mama udah nggak mau nih diajak kontrol, karena bagi mama itu dirinya nggak sakit. Setiap diajak kontrol pasti orang ngomong nggak sakit kok gitu. Jadi minum obat biasa, dan obatnya itu juga tidak sebanyak dosis sebelumnya. Jadi mungkin itulah kenapa penyebabnya mama mungkin berangsur perlahan halusinasinya kembali. Tapi mama itu parah seperti dulu atau? Oh enggak sih, sedikit dulu. Kalau parah itu enggak, cuman yang mengganggunya itu bukan mengganggu ya, kondisinya mirip-mirip seperti itu ya, marah-marahnya. Cuman marah-marahnya kalau dulu kan ke orang, benar-benar ada objeknya atau subjeknya. Kalau sekarang marah-marah sendiri aja gitu, kayak ngelampiasin marah, kependem tuh, ngomong sendiri tapi teriak, bergumam sendiri. Saat ini pekerjaan Mas kue basah
kue basah, bikin sendiri, semua. terus konten kreator, Ya. dan menjual mobil Beli antik. bekas ya, Oh, yang mobil mobil bekas. tua, betul. Mas ini sebagai perantara atau emang punya Mas atau gimana? Mas dua Kalau atau yang di rumah ini posisinya punya saya, tapi saya juga kadang memperantarakan jual beli, ya bahasanya maklarin lah. Tapi lebih sering maklarin sih, karena banyak orang yang minta tolong jualin gitu kan. Paling saya kalau nggak ngambil komisi dari penjualan, saya nge-markup harga sendiri gitu. Iya, pedagang pasti gitu sih. Untuk saat ini kehidupan di rumah berarti sudah sangat berbeda ya Mas? Iya betul, kesibukan dibanding dulu. Kalau dulu kan ya kesannya cuman yang dipikirin tuh hanya nyari duit, kan kerja sebagai security, sekolah paket, niatnya hanya selesai sekolah paket nyari kerja. Kalau sekarang ya udah punya keluarga, ibaratnya udah punya istri, udah punya anak, mama juga udah sembuh, punya kegiatan lain lah di rumah ini gitu. Berarti setelah viral itu terus menikah dan itu Berubah banget drastis. Itu sebenarnya hal yang gak dibayangin pada saat sebelum viral dulu. Soalnya ya mikirnya dengan kondisi rumah yang tanpa listrik, tanpa air aja, untuk membayangkan untuk menghidupkan listriknya aja kayaknya udah hampir mustahil sih, karena dengan ya waktu itu penghasilan kerja yang gak seberapa, dengan tunggakan listriknya yang entah berapa waktu itu, belum kondisi rumah yang amburadul lah bahasanya. Jadi ya ini kondisi seperti ini nih ya mustahil lah mungkin dulu bayangan saya gitu. Tapi istri teman atau kenal ya? Sebenarnya sih dulu istri kenalnya dari medsos. Udah lama pacaran dari sebelum viral, kebetulan ada rezekinya pas viral, dan dia berpikir mungkin biar ada yang jagain mama juga, atau biar ada yang ngurus lah, atau ya biar mumpung momennya dan ada rezekinya entah kapan lagi, atau katanya kan nikah juga ibadah, selagi mampu ya saya jalanin aja gitu. Soalnya itu dibuka semua. Iya, gitu ya. segala macam rezeki, entah itu bahasanya rezeki anak lah, rezeki istri, rumah tangga dan lain-lain, entah kenapa ada aja gitu. Ada aja. Walaupun jalurnya bukan, ya kalau kondisi viral dulu ya banyak lah, maksudnya entah panggilan inilah, entah panggilan itu, ya namanya lagi naik kan, tapi kan pasti ada surutnya bahasanya gitu. Nah pada saat surut itu saya udah berpikir kayak apa buka usaha apa gimana ya, cuman belum kesampaian kan, jadi akhirnya hanya jual beli mobil. Tapi entah kenapa pada saat surut ya ada aja gitu rezekinya entah dari mana. Mulai dari ya sekarang iseng kecil-kecilan dagang ternyata membludak senang. Dari tahun berapa Mas dagang kue basah ini? Kalau ini dagang kue basah sih baru sebulan ini, sama istri ngejalanin, karena kan mertua di Tangerang usahanya ya seperti ini juga, dagang kue-kuean, dan kebetulan istri punya kebiasaan dan keahlian di situ, jadi istri mau nyoba ya udah jalanin aja. 2002 ya? Iya 2022. 22. Kalau mobil ini udah dari awal berarti? Mobil pada saat viral, beli mobil pakai sambil jual gitu. Jadi saya ngejualin itu sambil pakai, dan ini udah kesekian kalinya laku ganti, jadi gitu aja udah saya. Iya. Pakai, ada yang senang jual. Iya, tapi ya dengan kondisi jualnya ya sebagai pedagang, bukan sebagai pemakai. Kalau sebagai pemakai kan rugi jualnya biasanya. Kalau saya harapannya sih ya nggak panjang lebar ya, paling cuman mama tentunya diberi kesehatan dan kesembuhan, berangsur pulih, terus ya apa yang lagi dijalanin sekarang ini ke depannya ya makin berjalan dengan lancar, ya entah dari segi usaha, rezeki, dan ya kesehatan pastinya. Itu doang sih, nggak lebih nggak kurang, itu aja. Oh iya, berarti untuk hubungan sama konten kreator yang kebetulan memviralkan gitu ya Mas, itu masih terjalin baik ya Mas ya? Masih terjalin baik semua sampai sekarang. Itu ketemu di mana Mas? Ketemunya pada saat waktu itu sih kan mereka konten kreator horor ya. Jadi ya kondisi rumah dulu kan kondisi rumah kayak rumah terbengkalai gitu kan. Oh ya, Iseng dikiranya rumah kosong nggak ada penghuninya, jadi ya dikontenin, ternyata ada saya gitu yang tinggal di sini. Akhirnya cerita sharing, ya udah dia ngeliput cerita saya viral, mereka pindah ke sosial konten.